Kemudian ahibbat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita malam hari ini untuk berkumpul di tempat ini, dan kita akan lanjutkan kajian kita membahas kitab tafsir Al-Qur'anul Azim yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Dan kajian kita malam hari ini melanjutkan membahas tafsir surat Al-Fatihah. Baik, pada pertemuan yang lalu, ikhwani al-ahibba, kita sudah sampai membahas ayat keempat. Dan insya Allah malam hari ini kita akan lanjutkan membahas ayat yang kelima. Ayat yang kelima ini merupakan ayat yang paling utama dari surat Al-Fatihah. Wa qala ba'du salaf, sebagian para ulama salaf berkata, fa innahu sirrul Qur'an Al-Fatihah. Sesungguhnya rahasia yang tersembunyi di dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Jadi, dari semua surat yang paling agung di dalam Al-Quran, maka surat yang paling agung, surat yang paling utama adalah surat Al-Fatihah. Wa inna sirrul Fatihah, dan sesungguhnya rahasia dari surat Al-Fatihah adalah ayat yang kelima ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. InsyaAllah kita akan tadaburi, kita akan renungkan makna dari ayat yang kelima ini, dibantu dengan goresan pena yang pernah ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Iyyaka na'budu, kepada Engkaulah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas apa yang dimaksud dengan ibadah. Apa yang dimaksud dengan menghamba, menyembah. Ibadah itu menyembah, menghamba, memperbudak. Ya. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, kita menghambakan diri kita kepada Allah. Kita menjadikan diri kita budak. Budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang budak tentu saja dia terikat dengan majikannya. Dia tidak boleh lepas dari majikannya. Dia harus mengikuti seluruh yang diperintahkan oleh majikannya. Nah, itu seorang hamba hendaknya dia melakukan seperti itu. Al-ibadah fil lughah, ibadah secara bahasa, minadh-dhillah atau minadh-dhillah, berasal dari kata dhillah atau dhillah. Yuqalu tariqun mu'abbad. Yang dhillah atau dhillah ini artinya adalah mudah atau taat. Dikatakan oleh orang Arab tariqun mu'abbad, sebuah jalan telah beribadah. Maksudnya sebuah jalan telah dimudahkan untuk dilalui. Wa ba'irun mu'abbad, seekor unta telah beribadah. Maknanya adalah mudallal, unta tersebut telah jinak. Nah, ini makna secara bahasa. Wa fi syar'i, sedangkan secara syariat yang dimaksud dengan ibadah adalah ibaratun, satu ungkapan, amma yajma'u kamalal mahabbah, satu ungkapan yang merangkum seluruh kecintaan, wal khudu', seluruh ketundukan, wal khauf, seluruh ketakutan. Jadi seorang hamba itu, seorang budak itu, hendaknya dia cinta kepada majikannya. Dia tunduk kepada majikannya, dia takut kepada majikannya. Seseorang itu akan tunduk, akan takut, ya, apabila cinta. Nah, ini tiga faktor seseorang itu taat. Tiga faktor seseorang itu taat kepada yang lain. Bisa jadi dia taat itu karena cinta, bisa jadi dia taat karena tunduk, bisa jadi dia taat karena takut. Karena cinta apapun bisa dilakukan oleh seseorang yang mencintai yang lain. Kalau kata orang
apa? Orang dulu ya, orang zaman dulu. Tai kucing rasa coklat. Ya, karena cinta. Lautan akan ku seberangi. Ya, gunung kan ku daki untuk membuktikan cinta. Karena cinta seseorang itu mau melakukan apa saja. Ya. Maka cinta ini merupakan bagian dari ibadah. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan, ada orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Menyembahnya dalam bentuk apa? Menyembahnya dalam bentuk kecintaan. Ya. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 165 kalau saya tidak keliru ya. 165. Surat Al-Baqarah ayat 165. Di sebelah kanan agak ke tengah. Itu kayak tadi kita. Ya. 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas," di antara manusia, "may yattakhidhu min dunillahi andada." Ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Ada yang menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah dalam hal apa? Yuhibbunahum kahubbillah. Menyekutukan Allah dalam hal kecintaan. Mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah, sedangkan orang yang beriman itu sangat kuat cintanya kepada Allah. Jadi ciri orang beriman itu cintanya lebih besar kepada Allah daripada kepada selain Allah. Ini ayat ini Pak, Masya Allah Pak. Kalau kita renungkan ini, kayaknya kita ini nggak termasuk orang beriman semua ini. Kalau ayat ini kita renungkan Pak, rasa-rasanya kita ini nggak ada yang termasuk dalam kategori orang beriman. Oleh karena itu, yang dimaksud orang beriman di sini adalah mukmin sejati, al-mukmin al-hakiki. Karena orang beriman itu ada dua macam. Ada orang beriman secara formalitas, al-mukmin al-hukmi. Ada orang yang beriman secara hakiki. Ada orang beriman yang sungguh-sungguh beriman. Orang yang beriman secara hakiki inilah yang disebut sebagai orang yang bertakwa. Ya. Dan kita berusaha berharap dari mukmin secara formalitas yang baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru melaksanakan rukun-rukun Islam, ya, baru memahami rukun-rukun iman, berusaha kita berjalanlah menjadi mukmin yang sejati. Karena kalau mukmin sejati ini berat Pak. Mukmin sejati ini ciri yang luar biasa. Dalam surat Al-Anfal misalnya ayat pertama ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri mukmin sejati itu, ya. Yas'alunaka 'anil anfal qul al-anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hati. Orang beriman sejati itu. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mukmin sejati ini. Pertanyaannya apa semua orang yang mengaku mukmin memiliki sifat ini? Kan enggak ya. Berapa banyak orang mengaku mukmin tapi tidak memiliki sifat ini. Hatinya enggak bergetar. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dia tidak tunduk, dia tidak mendengarkan, dia tidak bertambah imannya. Tawakalnya tidak sempurna kepada Allah. Dia masih bertawakal kepada selain Allah. Dia bertawakal kepada akalnya. Dia bertawakal kepada perusahaannya. Dia bertawakal kepada kawannya. Dia bertawakal kepada hartanya. Dia tidak sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah. Nah, makanya ciri mukmin sejati tadi apa? Asyaddu hubbalillah. Ini nanti jadi pertanyaan lagi, bagaimana caranya kita bisa berjalan dari mukmin formalitas tadi menuju mukmin sejati? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah kita memahami rukun iman. 6 rukun iman. Kita fahami, kita hayati, kita tahu secara detail maknanya. Itu bekal pertama itu. Bekal pertamanya ilmu. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Tidak bisa tidak.
kalau kita ingin meningkatkan keimanan kita harus berilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, bisa tidak. Bekal pertama harus punya ilmu. Ya. Jadi kita ilmu itu rukun iman. Yang iman itu hendaknya kita ilmu dulu. Kita punya pengetahuan itu. Ya. Iman yang pertama, ya, iman kepada Allah, iman pada para malaikat, iman pada kitab, iman pada para rasul, iman pada hari akhir, iman kepada takdir. Kalau kita ilmu, kita ketahui makna itu secara detil, itu akan menjadi langkah pertama kita bergerak dari mukmin formalitas menjadi mukmin yang sejati. Nanti ada lagi kiat-kiat yang lain. Tapi itu kiat yang pertama itu ilmu. Tidak bisa tidak, harus dengan ilmu. Ya, harus dengan pengetahuan. Nah, oleh karena itu di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan pada kita. Apa akibatnya kalau kita tidak sungguh-sungguh mencintai Allah? Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha shadidul 'adzab. Idh tabarra'a alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al-'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Orang-orang yang di dunia mereka mencintai kepada selain Allah, di akhirat nanti mereka akan menyesal semuanya. Karena orang yang selama ini dia cintai, orang yang selama ini dia ikuti, orang yang selama ini dia jadikan panutan, nanti di hari kiamat dia akan berlepas diri dari kita. Kita selama ini ikuti kemauan orang yang kita cintai itu. Ternyata di akhirat dia berlepas diri dari kita. Ya. Apapun itu. Apakah istri kita, apakah anak kita, apakah orang tua kita, apakah atasan kita, yang selama ini di dunia kita cintai mereka, kita ikuti semua keinginannya, di akhirat nanti mereka akan berlepas diri. Ya. Maka ketika mereka berlepas diri, orang-orang yang selama ini salah mengaplikasikan cinta itu, mereka akan berkata, wa qala alladziina tabau law anna lana karratan, kalau saja kami memiliki satu kesempatan lagi untuk hidup di dunia, fala tabarra'a minhum kama tabarra'u minna, niscaya kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami hari ini. Kalau saja diberi kesempatan untuk hidup lagi di dunia, mereka akan koreksi itu. Aplikasi kecintaan mereka selama ini. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijin minan nar. Jadi kita kembali ke sini, yang dimaksud dengan ibadah apa tadi? Kamalul mahabbah. Yang dimaksud dengan ibadah adalah kesempurnaan cinta. Wal khudu, ya, kesempurnaan ketundukan, kerendahan. Dia merasa rendah di hadapan Allah. Wal khauf, kesempurnaan ketakutan kepada Allah. Maka seorang hamba, seorang budak hendaknya memiliki tiga sikap ini. Dia mencintai Rabbnya, dia tunduk kepada Rabbnya, dan dia takut kepada Rabbnya. Nah, ikhwan ya ahibba, Ibnu Katsir kemudian menjelaskan bahwa ayat yang kelima ini sangat unik. Kenapa? Karena di ayat kelima ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan objek daripada subjek. Objeknya apa? Iyyaka, kepadamu, hanya kepadamu. Kalau kita belajar bahasa Indonesia kan, itu ada ada kalimat sempurna itu tiga unsur kan? Subjek, predikat, objek. Pelaku pekerjaannya, kemudian objek yang dikenai pekerjaan. Ya. Saya minum teh. Nah, itu subjek, predikat, objek. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab biasanya terbalik. Predikat, subjek, objek, begitu bahasa Arab. Bahasa Arab predikatnya didahulukan. Ya. Predikat, kemudian subjek, objek. Ya. Syaribal mudarrisu syaya. Syariba itu predikat, al-mudarrisu itu pelakunya, ya subjek, kemudian objeknya adalah asyaya, teh. Kalau nggak paham tanya Pak Sutarno nih, udah belajar bahasa Arab udah bertahun-tahun. Insyaallah. Ya. Jadi dalam tata bahasa manapun biasanya objek itu di belakang. Objek itu biasanya di belakang. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris itu objeknya di belakang. Tapi di ayat ini, subhanallah,
Allah Subhanahu wa taala mendahulukan objeknya. Iyyaka, kepadamu. Kepada Allah. Dan kemarin kita sudah bahas ya, bagaimana terjadi perubahan kata ganti, perubahan dhamir. Yang sebelumnya di ayat 1 sampai dengan ayat 4, dhamirnya itu kata gantinya adalah dia. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu kita menyebutkan dia Allah. Ketika masuk ayat kelima, berubah dhamirnya. Yang tadinya kita menyebutkan dia Allah menjadi engkau Allah. Perubahan ini menandakan perubahan posisi. Kalau tadinya dia itu jauh, saat kita masuk ayat kelima, kita merasa kita dekat dengan Allah. Seakan-akan Allah ada di hadapan kita. Dan inilah makna dari al-ihsan. Kita tahu puncak dalam agama kita itu ihsan. Ya, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis Jibril itu. Jika Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ma huwa al-ihsan?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah." Kau menyembah Allah seakan-akan kau melihatnya, engkau ada berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarah fa innahu yara. Kalau engkau tidak mampu melihatnya, yakinlah bahwasanya Allah melihat engkau. Seakan-akan kita bicara langsung dengan Allah. Kita merasa dekat dengan Allah. Iyyaka, didahulukan objeknya. Ya. Apa kaidah, ya, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari didahulukan objek ini? Kata Imam Al-Katsir rahimahullah taala, ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap objek tersebut. Ya, bahwa yang dijadikan objek ini sesuatu yang sangat besar. Bagaimana tidak besar? Allah yang dijadikan perhatian kita. Dan ini menjadi pembatasan bahwa kita tidak menyembah kepada selain Allah. Hanya kepada Allah. Ya. Kita hanya menyembah kepada Allah. Ya. Jadi dua maknanya, kata Imam Al-Katsir, yang pertama adalah perhatian yang sangat kuat terhadap objek tersebut, dan kemudian pembatasan terhadap objek. Maka makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Imam Al-Katsir, adalah kami tidak beribadah kecuali hanya kepadamu. Ada pembatasan di situ. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Minta pertolongan di sini maknanya adalah kami bertawakal. Kami bertawakal tidaklah kecuali hanya kepadamu. Jadi iyyaka na'budu, kita beribadah hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, kita bertawakal hanya kepada Allah. Seorang hamba apabila dia beribadah hanya kepada Allah dan bertawakal kepada Allah, maka dia berada dalam puncak ketaatannya sebagai seorang hamba. Jadi seorang hamba itu disebut sebagai seorang hamba yang sejati kalau dia hanya beribadah kepada Allah dan dia hanya bertawakal kepada Allah. Bagaimana seorang budak itu? Seorang budak dia tunduk patuh kepada majikannya dan dia hanya menyandarkan hidupnya kepada majikannya. Udah dia enggak lihat orang lain lagi. Udah, saya patuh pada majikan. Kata Imam rahimahullah, mungkin banyak di antara kita yang enggak tahu mengenai asal mula terjadinya perbudakan. Ya. Ini sering orang Islam itu muslimin itu dicela karena dalam Al-Quran tidak tegas-tegas Al-Quran ini menghapuskan perbudakan. Orang-orang yang mencela hukum perbudakan dalam Islam ini adalah orang-orang yang tidak tahu sejarah. Mereka buta terhadap sejarah asal mula terjadinya perbudakan. Bagaimana asal mula perbudakan? Ya. Perbudakan itu terjadi awalnya adalah ketika bangsa-bangsa di dunia ini, ya, sebagian dari mereka tidak mampu mengambil sumber-sumber produksi. Mereka tidak mampu mencari makanan sendiri karena kekurangan lahan, kekurangan air. Sehingga sebagian bangsa-bangsa ini, sebagian suku bangsa ini, mereka sengaja datang kepada bangsa-bangsa yang kuat untuk memperbudak diri mereka kepada bangsa-bangsa yang kuat ini. Supaya apa? Supaya mereka bisa bertahan hidup. Jadi itu asal mula perbudakan. Sehingga bangsa-bangsa yang sengaja mereka memperbudak dirinya kepada bangsa-bangsa yang kuat ini, mereka sungguh-sungguh bertawakal tadi.
Mereka sungguh-sungguh menaruh harapan besar kepada bangsa-bangsa yang kuat ini. Tidak apa-apa, kami melayani kalian. Asalkan kami bisa bertahan hidup, kami bisa diberi makan, kami difasilitasi, ya, sandang, pangan, papan kami difasilitasi, kami bisa hidup. Jadi ini asal mula perbudakan. Dan ketika Rasulullah SAW diutus menjadi nabi, ya, 15 abad yang lalu, ini perbudakan ini sudah menyebar di seluruh penjuru dunia, bahkan juga di Nusantara. Dan dia sudah menjadi bagian dari sistem ekonomi sosial ketika itu. Yang kalau kemudian dihapus secara sekaligus, niscaya akan guncang ini sistem ekonomi sosial ketika itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak menghapus ini secara sekaligus, tapi menghapusnya secara berangsur-angsur. Bagaimana caranya? Caranya adalah dijadikan pembebasan budak itu sebagai bentuk ibadah yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang mukmin yang membebaskan budak, apalagi budak itu adalah budak mukminah, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Kalau ada seorang muslim yang melakukan satu dosa, maka salah satu bentuk kafarat, ya, bentuk penghapusan dosa tersebut adalah dia membebaskan budak. Misalnya apa? Misalnya dia berbuka puasa di bulan Ramadan dengan sengaja, maka salah satu kafaratnya adalah dia bebaskan budak. Dan kemudian Rasulullah SAW tetapkan hukum memperlakukan budak secara ketat. Tidak boleh budak itu dihina, tidak boleh budak itu disakiti, tidak boleh budak itu disia-siakan, itu tidak boleh. Jadi jangan kita bayangkan perbudakan dalam Islam itu seperti perbudakan di Amerika Selatan, di Eropa gitu, di mana para budak itu dipukuli. Tidak ada. Tidak terjadi perbudakan seperti itu dalam sejarah peradaban Islam. Dahulu pernah ada seorang sahabat yang mengangkat celupnya, tidak memukul budaknya. Lantas Rasulullah pegang tangan sahabat itu. Kata Rasulullah, kalau kau teruskan, kau pukul budak yang celuti ini, niscaya engkau masuk ke dalam neraka. Maka sahabat ini kemudian buang cemetinya, lalu dia berkata, ya Rasulullah, saya bebaskan budak ini. Jadi budak itu diperlakukan secara mulia dalam Islam. Nah ini seorang budak dia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu. Seorang budak dia bertawakal kepada majikannya. Apabila kita menjadi budaknya Allah, maka kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, iyyaka na'budu adalah pernyataan berlepas diri dari kemusyrikan. Kita berlepas diri dari segala macam kemusyrikan. Kita tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dan iyyaka nasta'in adalah pernyataan berlepas diri dari segala macam daya dan upaya, seraya hanya berserah diri kepada Allah. Kita mengakui kita ini tidak punya kekuatan, kita ini tidak punya apa-apa. Kita hanya berlepas diri, ya, kita hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak iyyaka na'budu ini adalah ungkapan tauhid, ungkapan la ilaha illallah. Iyyaka na'budu. Sedangkan iyyaka nasta'in ini adalah ungkapan hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Dan dua-duanya adalah kalimat yang agung di hadapan Allah. Ungkapan hauqalah ini ungkapan yang agung di hadapan Allah. Ya. Kata Nabi SAW kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, banyaklah engkau, ya, akthir biqaulin la haula wala quwwata illa billah. Fa'innahu kanzun min kunuzil jannah. Karena sesungguhnya ungkapan hauqalah ini, ungkapan la haula wala quwwata illa billah ini merupakan salah satu perbendaharaan di dalam surga. Artinya kalau kita ingin masuk surga, terbanyak mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ini ungkapan tawakal, Pak. Kita ngaku kita ini tidak punya apa-apa. Tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali hanya kepada Allah. Ungkapan ya sudah, kita berserah diri seluruhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya apa-apa. Ungkapan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang jika menghinakan diri di hadapan Allah, maka Allah akan angkat derajatnya. Seseorang apabila dia menghinakan diri di hadapan Allah, maka Allah akan kabulkan segala permintaan-permintaannya. Kayak dalam adab berdoa, salah satu adab berdoa itu apa? Dia menghinakan diri di hadapan Allah. Adab berdoa, Pak. Lihat bagaimana Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Allah. Surat Maryam, kafha ya 'ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Inna rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wa hana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayma wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya. Doanya Nabi Zakaria. Apa kata Nabi Zakaria? Wahai Tuhanku, sungguh belangku telah melemah, rambutku telah memutih dan aku tidak pernah putus asa saat berdoa kepadamu. Padahal Nabi Zakaria itu doa minta anak itu 80 tahun, Pak.
Minta anak 80 tahun, Pak. Dari sejak beliau masih muda itu sampai umur 80 tahun. Beliau minta punya anak, tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi beliau berkata apa? Aku nggak pernah putus asa dalam berdoa kepada Allah. Dan beliau menyebutkan lemahnya dirinya itu. Nah, ini adab berdoa, Pak. Kita kalau berdoa, kita menyebutkan kelemahan diri kita kepada Allah. Ya Allah, saya ini fakir. Saya ini bodoh. Saya ini nggak punya apa-apa, ya Allah. Tidak ada yang bisa menolong aku selain Engkau, ya Allah. Itu. Allah cinta kepada seorang hamba yang menghinakan dirinya di hadapannya. Tapi kalau kemudian orang doa, ya Allah, kamu kabulkan boleh nggak juga nggak apa-apa. Itu ungkapan sombong. Allah nggak akan kabulkan orang yang berdoa dengan kesombongan. Makanya posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah, posisi apa, Pak? Sujud. Itu posisi menghinakan diri kita di hadapan Allah. Ini wajah kita yang selama ini kita jaga kehormatannya. Kita letakkan di dinding, kita letakkan di lantai, sejajar dengan kaki orang yang ada di hadapan kita. Kita hinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang siapa yang bertawakal tadi, berserah diri, dia menghinakan dirinya kepada Allah, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Allah akan kabulkan segala permintaannya. Lihatlah pula Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika diusir dari negeri Mesir, apa yang dia ucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika beliau berjalan sendirian di padang pasir. Rabbi inni bima anzalta ilaika min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya aku terhadap kebaikan darimu sungguh sangat fakir, sungguh sangat butuh. Ungkapan keinginan. Kata guru saya ini, kalau ada orang belum punya jodoh gitu, baca doa ini. Pada nengok sini semua. Karena Nabi Musa alaihissalam baca doa ini sekali langsung dapat jodoh. Ya kan, nggak lama sesudah itu dapat jodoh kan? Dapat putri Nabi Syuaib. Ya. Ini doa minta jodoh juga sebetulnya. Tapi lihat itu ungkapan menghinakan diri di hadapan Allah. Orang menghinakan diri karena apa? Karena sudah berlepas diri, udah pasrah udah kepada Allah. Tawakal itu. Tawakal itu begitu. Kita berserah diri, kita berpasrah kepada Allah. Nah, ini kan kadang, Pak, orang itu sulit untuk tawakal kepada Allah. Karena apa? Karena dia masih menyandarkan diri pada akalnya, pada hitung-hitungannya gitu. Kalau mentok belum tawakal, udah ya Allah, pasrah ya Allah gitu. Harusnya tawakal itu dari awal, kita bertawakal kepada Allah. Tawakal, pasrah. Pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di dalam Al-Qur'an pernyataan beribadah hanya kepada Allah dan bertawakal hanya kepada Allah banyak disebutkan dalam ayat-ayat yang lain. Bukan hanya dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Misalnya dalam surat Hud ayat 123, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'budhu", maka beribadahlah hanya kepada Allah. "Wa tawakkal 'alaihi", dan bertawakkallah kepadanya. "Wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun", sekali-kali Tuhanmu tidak akan pernah lalai dari apa yang kalian kerjakan. Dalam surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul", katakanlah, "Huwar Rahman", dialah Allah yang Maha Pengasih. "Amanna bih", kami beriman kepada Allah. Ya, kami beribadah kepada Allah. "Wa 'alaihi tawakkalna", dan kepada Allah pula lah kami bertawakal. "Rabbul masyriqi wal maghrib", Allah lah Tuhan di timur dan di barat. Ya. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Artinya kita hanya menyembah kepada Allah. Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah Allah sebagai tempat kita bertawakal, sebagai tempat kita berlindung. Ini ungkapan-ungkapan di mana Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara beribadah kepadanya dan bertawakal kepadanya. Ini artinya apa? Sekali lagi, seorang hamba yang sejati adalah seorang hamba yang dia beribadah hanya kepada Allah dan dia bertawakal hanya kepada Allah. Nah, Imam Nukatsir rahimahullah ta'ala kemudian mengkutip hadis ini yang menjelaskan mengenai posisi ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini hadis sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini hadis qudsi. Allah berfirman, "Qasamtu shalah", aku membagi salat. Maksudnya salat di sini adalah membagi surat Al-Fatihah. Karena inti dari sholat kita itu surat Al-Fatihah itu. Makanya kalau kita sholat nggak baca surat Al-Fatihah, batal, nggak sah. Ya.
Kata Allah, aku membagi salat. Maknanya adalah aku membagi surat Al-Fatihah. Baini wa baina 'abdi, antaraku dan antara hambaku nisfain, menjadi dua bagian. Nisfuha li wa nisfuha li 'abdi. Setengahnya untukku dan setengahnya lagi untuk hambaku. Wa li 'abdi ma sa'ala, bagi hambaku apa saja yang ia minta. Idza qala al-'abdu, apabila hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah, maka Allah berfirman, hamidani 'abdi, sungguh hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, dan apabila hambaku berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah, asna alayya 'abdi, sungguh hambaku telah memuji diriku. Jadi Pak, kita kalau lagi baca Al-Fatihah itu Pak, itu renungkan itu Pak. Kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Bayangkan Allah itu menjawab ucapan alhamdulillah kita itu. Allah menjawab bacaan alhamdulillah kita itu dengan ungkapan apa? Hamidani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Kita baca ar-rahmanir rahim, Allah jawab itu bacaan kita itu. Asna alayya 'abdi, hambaku sedang menunjungku. Kita membaca Malik Yaumiddin, Allah menjawab najjani 'abdi, sungguh hambaku telah mengagungkanku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah kemudian menjawab hadza baini wa baina 'abdi. Ini antara aku dan antara hambaku. Jadi batasnya itu di ayat ini. Wa li 'abdi ma sa'ala, maka bagi hambaku apa yang ia minta. Batasnya di situ. Karena ayat berikutnya adalah ayat doa, ayat permintaan. فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. Maka Allah berfirman, ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang ia minta. Masya Allah. Jadi kita kalau sholat Pak, kalau kita tahu ini tafsir Al-Fatihah ini Pak, khusyuk gak sholat kita? Insya Allah khusyuk sholat kita. Khusyuk sholat kita. Karena kita baca Al-Fatihah dengan sungguh-sungguh. Kita baca Al-Fatihah seakan-akan kita bicara langsung dengan Allah. Allah menjawab setiap ayat yang kita baca di surat Al-Fatihah. Makanya sekali lagi inilah pentingnya kita belajar, ya, belajar tafsir, ya, belajar ilmu mengenai makna Al-Quran. Nah, mau difoto? Ya, baik. Nah, para ulama salaf berkata mengenai ayat ini, ayat yang kelima ini. Wa qala Ad-Dhahhak an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi yang paling paham mengenai tafsir Al-Quran, dia berkata, iyyaka na'budu, makna iyyaka na'budu yakni iyyaka nuwahhid wa nakhafu wa narju ya Rabbana. Ketika kita membaca iyyaka na'budu, sesungguhnya kita sedang membaca hanya kepadamu ya Allah kami mentauhidkanmu. Wa nakhafu, hanya kepadamu ya Allah kami takut. Wa narju, hanya kepadamu kami berharap ya Rabbana, wahai Tuhan kami. La ghairaka. Kami tidak takut, kami tidak berharap, kami tidak mengesahkan kecuali hanya kepada Engkau. Wa iyyaka nasta'in, dan ketika kita mengucapkan wa iyyaka nasta'in ala ta'atika wa ala umurina kulliha, ketika itu kita berkata sesungguhnya kami minta pertolongan kepadamu ya Allah dalam melaksanakan ketaatan kepadamu dan dalam seluruh perkara hidup kami. Kita minta pertolongan pada Allah supaya kita taat kepada Allah. Ya. Karena kita tidak bisa taat kecuali pertolongan Allah. La haula wa la quwwata illa billah, itu maknanya adalah la haula, kita tidak mampu melakukan ketaatan. La quwwata, kita tidak mampu memiliki kekuatan. Ya, la haula, tidak mampu melakukan ketaatan. Wa la quwwata, tidak memiliki kekuatan untuk menghindari maksiat illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Maka kita minta kepada Allah terus, ya Allah, bantu aku untuk senantiasa taat kepadamu. Itu doa sesudah salat kan, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita minta kepada Allah supaya Allah bantu kita, supaya kita mampu bersyukur terus kepada Allah, supaya kita mampu terus ingat kepada Allah, supaya kita mampu untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Karena kalau tidak dengan bantuan dari Allah tidak mampu. Jadi ini makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Qatadah, ini adalah seorang ulama tafsir dari kalangan tabi'in, ya. Imam Qatadah berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya adalah ya'murukum an tukhlisu lahul ibadah.
dalam ayat ini ada perintah kepada kalian agar kalian mengikhlaskan beribadah hanya kepada Allah. An tasta'inuhu ala umurikum, dan agar kalian hanya meminta kepada Allah dalam seluruh perkara hidup kalian. Wa innama qaddama iyyaka na'budu ala wa iyyaka nasta'in, dan didahulukan ungkapan iyyaka na'budu, ya, didahulukan daripada ungkapan iyyaka nasta'in, li'anna al-ibadata lahu hiyal maqsudah, karena sesungguhnya ibadah itu adalah tujuan. Wal isti'anah wasilah, sedangkan minta pertolongan adalah sarana. Ya, dahulukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa didahulukan iyyaka na'budu? Kenapa enggak iyyaka nasta'in dulu? Kenapa iyyaka na'budu yang dahulu? Nah, ini kata Imam Qatadah adalah karena ibadah itu adalah tujuan hidup kita. Sedangkan minta pertolongan ini adalah wasilah, sarana kita untuk mencapai tujuan itu. Ya. Wasilatun ilaiha wal ihtimam wal hazm taqdimu ma huwa al-aham. Maka didahulukanlah yang paling penting. Yang paling penting adalah ibadah. Ya, daripada wasilah. Itu makna mengapa didahulukan iyyaka na'budu daripada iyyaka nasta'in. Nah, kemudian kenapa di ayat ini kita gunakan kata kami? Masyaallah. Ini rinci, Pak. Dibahas oleh para ulama. Kan kita berkata sesungguhnya kepadamu, hanya kepadamu kami menyembah, kan? Na'budu, kami menyembah. Ya iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kenapa gunakan kata kami? Kenapa gunakan kata kami? Padahal yang bacakan sendirian, kan? Kita lagi sholat sunnah sendirian. Kita baca iyyaka na'budu. Apa boleh kita ganti jadi iyyaka a'budu, hanya kepadamu saya menyembah? Enggak boleh, tetap kita baca iyyaka na'budu. Nah, ungkapan kami itu kalau dalam Al-Qur'an itu tidak boleh diucapkan oleh manusia, enggak boleh. Yang boleh mengucapkan kami itu hanya Allah. Ya kan? Dalam Al-Qur'an yang boleh mengucapkan kami itu hanya Allah. Karena ucapan jamak, ucapan plural untuk subjek yang mufrad, untuk subjek yang tunggal, itu adalah ungkapan keagungan dirinya. Ini agak ribet dikit nih. Ya, kalau dalam ilmu bahasa disebutnya pluralistik majestik. Jadi bentuk jamak yang menunjukkan keagungan dirinya. Biasanya para raja itu yang berkata seperti itu. Kami menyatakan, ya, bahwa besok hari libur, misalnya begitu ya. Itu para raja, para penguasa, presiden. Itu yang mengucapkan kami itu. Menunjukkan apa? Menunjukkan keagungan dirinya. Kalau manusia nggak boleh sebetulnya mengucapkan seperti itu. Makanya dalam Al-Quran nggak akan kita temukan ada ayat manusia mengucapkan kami itu. Manusia satu orang mengucapkan kami itu nggak ada. Kalau Allah boleh. Kenapa? Karena Allah Maha Agung. Boleh dia ucapkan dirinya itu kami. Ini untuk menunjukkan keagungan dirinya. Seakan-akan dia itu banyak, padahal satu. Tapi untuk menunjukkan keagungan dirinya, dia gunakan kata kami. Atau makna yang lain kata para ulama, kalau Allah gunakan kata kami di situ, itu berarti Allah Subhanahu wa taala melibatkan malaikat dalam perbuatan itu. Ya. Misalnya ketika Allah menyebutkan mengenai Allah menurunkan hujan. Ya, atau menurunkan Al-Qur'an, itu ada keterlibatan malaikat. Allah melibatkan malaikat dalam proses itu. Ya. Nah, satu-satunya ayat yang dimana manusia diperbolehkan mengucapkan kami, ini ayat ini. Yang seharusnya manusia nggak boleh menyebutkan diri itu kami, itu nggak boleh. Kita ucapin salam kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas kalian. Kum itu artinya kalian, Pak, bukan keselamatan atas kamu. Kalian. Walaupun orangnya satu, tetap kita sebut Assalamualaikum, keselamatan atas kalian. Kenapa? Kita ucapkan dalam bentuk jamak karena kita menghormati orang itu. Jadi paham ya, lebih kali gitu. Jadi kita menghormati orang itu sehingga orang yang satu orang itu kita anggap banyak gitu. Nah, itu makna dari pluralistik majestik. Nah, di ayat ini Allah gunakan kata kami untuk hamba-Nya. Ya. Kata Imam Nukathir, maknanya ada dua. Yang pertama adalah maknanya ketika kita membaca kami, itu berarti kita mewakili hamba-hamba Allah yang lain yang membaca ayat ini dalam sholat-sholat mereka. Terlebih apabila yang membaca ayat ini adalah imam sholat, maka ia mewakili seluruh hamba Allah yang melaksanakan sholat bersamanya. Yang sholat ini merupakan ibadah. Ibadah yang paling utama.
Yang ibadah ini merupakan tujuan mereka diciptakan. Allah menciptakan manusia, tujuannya adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini makna pertama. Jadi ketika kita ucapkan kami, kita mewakili hamba Allah yang lain. Jadi ketika kita ucapkan kami, bayangkan hamba-hamba Allah yang lain, bayangkan istri kita, bayangkan anak kita, bayangkan sahabat-sahabat kita. Ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Bayangkan itu. Orang-orang yang kita ingat bersama dengan kita. Wa iyyaka nasta'in. Ya. Ini makna pertama, kita meyakini hamba Allah yang lain. Makna yang kedua, kata para ulama, ungkapan ini juga bisa bermakna ta'zimin nafs, mengagungkan diri orang yang membaca ini. Ya, jadi dia menganggap dirinya itu hebat, menganggap dirinya itu agung. Kenapa? Karena manusia yang membaca ayat ini, kedudukannya adalah sebagai hamba Allah. Dia sedang mengungkapkan bahwa kami hanya menyembah Allah. Dan hamba Allah adalah kedudukan yang paling agung di hadapan Allah. Ya. Ini bukti bahwa tidak ada manusia yang kedudukannya paling agung kecuali hamba Allah. Ada beberapa ayat yang menjelaskan itu. Misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an kepada siapa? Allah turunkan Al-Qur'an kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling agung. Manusia yang paling dekat dengan Allah. Manusia yang paling dicintai oleh Allah. Tapi lihat, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan gelar, ya. Kami turunkan Al-Quran ini kepada Rasul kami, atau kami turunkan Al-Quran ini kepada kekasih kami. Tidak, tapi Allah sebutkan kami turunkan Al-Quran ini kepada hamba kami. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al-Kitab. Ini berarti manusia yang paling agung adalah hamba Allah. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'u. Siapa yang disebut Abdullah di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti manusia yang paling agung adalah hamba Allah. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala perjalankan Rasulullah ya di malam hari ilal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa dan kemudian diangkat ke langit yang ketujuh, Allah tidak sebutkan kami perjalankan Rasul kami, tidak. Tapi Allah sebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Jadi manusia yang paling agung di mata Allah adalah seorang hamba Allah. Ini berarti Pak, kalau kita posisinya sebagai hamba Allah itu nggak boleh minder Pak. Nggak boleh minder. Nggak boleh inferior. Nggak boleh takut, nggak boleh. Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Wala takhafu wala tahzanu wa antum la'launa in kuntum mu'minin. Jangan takut, jangan sedih. Dan sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang tinggi apabila kalian sungguh-sungguh beriman. Apabila kalian sungguh-sungguh menjadi hamba Allah. Kita jadi hamba Allah, Pak. Kita menyandarkan profesi kita. Kita jadi karyawan. Karyawannya siapa? Karyawannya Allah. Masya Allah. Rabbul Alamin, penguasa alam semesta. Penguasa langit dan bumi. Kan berarti kita berada dalam posisi yang tinggi. Tidak boleh merasa rendah, tidak boleh merasa putus asa, tidak boleh. Kita menyandarkan diri kepada Allah. Kalau ada seorang mukmin, seorang muslim itu dia rendah, dia stres, ini dia nggak tahu posisi dirinya, dia hamba Allah. Kok bisa ada hamba Allah stres gitu? Kita punya karyawan, kita aja nih kalau kita punya karyawan, ada karyawan kita galau, pasti kita akan tanya, kamu kenapa? Kok hari ini kelihatannya lesu aja? Oh iya bos, saya begini, saya punya masalah. Kita pasti akan tolong itu karyawan kita. Itu kita manusia, apalagi Allah. Tidak ada hamba Allah galau, dia nggak tahu posisi dirinya, dia nggak kenal bahwa dia adalah hamba Allah. Dalam satu hadis, ya, riwayat Imam Tirmidzi itu ada dalam Riyadhus Shalihin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan ista'malahu." Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan pekerjakan dia. Allah akan pekerjakan dia. Para sahabat bertanya, "Rasulullah, apa maknanya Allah pekerjakan kita?" Kata Rasulullah, "Allah pekerjakan engkau." Maknanya adalah
Allah permudah engkau untuk melaksanakan ketaatan. Kita jadi karyawannya Allah, jadi pekerjaannya Allah. Masya Allah. Kita dipermudah untuk melakukan ketaatan, dipermudah untuk beribadah. Saya nggak boleh patah semangat, nggak boleh putus asa, nggak boleh inferior, nggak boleh rendah hati. Kalau kita menjadi orang yang rendah diri, maaf ya, bukan rendah hati. Jadi nggak boleh kita jadi orang yang rendah diri. Kalau kita menjadi orang yang mengaku sebagai hamba Allah. Kemudian dibahas juga mengapa gunakan kata na'budu fi'il mudhari. Ini Pak Sutarno yang ngerti. Ya, dan bukan abadna, bukan pakai fi'il madhi. Kami menyembah. Kalau di sini na'budu ini artinya kami senantiasa menyembah. Kalau abadna, kami telah menyembah. Mengapa digunakan fi'il mudhari? Ya, kata Imam Nukathir, digunakan fi'il mudhari karena kita beribadah ini kepada Allah terus menerus, proses, tidak pernah berhenti. Kalau kita mengucapkan kami telah beribadah, ini artinya kita sudah berhenti beribadah. Kita sudah selesai. Kita menganggap kita sudah sampai puncak ketaatan kita kepada Allah, puncak ibadah kita kepada Allah. Nah, digunakan kata na'budu, bukan digunakan kata abadna. Ya. Dan kemudian Imam Nukathir menutup penjelasan ayat yang kelima ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan mengenai kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ujian. Beliau difitnah, beliau dituduh, bahkan beliau diusir, bahkan beliau diperangi, ya. Sampai kemudian sempit dada beliau. Maka apa? Terapi. Apa obat dari Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad na'lamu," dan sungguh kami mengetahui, annaka sesungguhnya engkau ini di sini siapa, Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau Rasulullah saja disuruh seperti ini, apalagi kita, Pak? Yang banyak stresnya, yang banyak frustrasinya, yang banyak galaunya. Rasulullah yang jarang galau saja diperintahkan ini. Apalagi kita, Pak? Kita lebih butuh terapi seperti ini. Annaka yadiku, sesungguhnya engkau itu sempit sadruka dadamu bima yaqulun, atas semua tuduhan-tuduhan mereka. Maka supaya dada kita tidak sempit, apa yang harus kita lakukan? Fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah selalu kepada Tuhanmu. Wa qum minas sajidin, jadilah engkau bagian dari orang-orang yang sujud, perbanyak sujud. Wa'bud rabbaka, dan beribadahlah engkau kepada Tuhanmu. Hatta ya'tiyakal yaqin, terus beribadah sampai datang kepadamu al-yaqin, maknanya adalah al-maut, kematian. Boleh berhenti. Jadi ini terapi yang paling mujarab. Ketika hati kita sempit, ya, hidup kita terasa sesak, kita merasa tidak memiliki jalan keluar atas masalah-masalah kita, maka terapi yang paling mujarab adalah perbanyak kita bertasbih kepada Allah, perbanyak kita sujud kepada Allah, perbanyak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat kita. Allah akan mengetahui bahwa kita adalah hamba yang sejati, dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong segala permasalahan-permasalahan kita. Demikian wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala makin menambah ilmu kita terhadap makna dari ayat yang kelima di surat Al-Fatihah ini, sehingga kita bisa makin khusyuk ketika kita melaksanakan salat dan membaca surat Al-Fatihah. Demikian wallahu a'lam bishawab. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.